Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruyal Aini, NIM 20011100079. Baiklah, kali ini saya akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan sebelumnya. Yang pertama yaitu pengertian wahyu. Secara etimologi, kata wahyu berasal dari bahasa Arab, yaitu petunjuk dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya melalui mimpi dan sebagainya. Sebagaimana ungkapan Nabi Muhammad SAW, beliau pertama kali menerima wahyu ketika beliau berusia 40 tahun. Sedangkan wahyu dalam perspektif Al-Quran, kata wahyu didefinisikan atau disebut sebanyak 78-79 kali. Adapun makna Al-Quran secara etimologi yang disimpulkan dengan kata-kata wahyu dan definisinya yang dimaktub dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wahyu bermakna ilham fitri kepada manusia, seperti wahyu Allah kepada ibu Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua yaitu wahyu bermakna ilham naluri kepada binatang, seperti wahyu Allah kepada lebah. Yang ketiga yaitu wahyu bermakna bisikan syaitan yang menjadikan perbuatan buruk terasa indah pada jiwa manusia. Dan yang terakhir yaitu wahyu bermakna pesan Allah yang disampaikan kepada malaikat berupa perintah supaya dikerjakan oleh mereka. Dari penjabaran definisi wahyu secara bahasa di atas, dapat disimpulkan dua penjelasan. Yang pertama yaitu bahwa makna wahyu secara global dalam perspektif etimologi adalah sebuah pesan yang disampaikan pihak pertama kepada pihak kedua, baik melalui perantara ataupun tidak, baik secara lisan, tulisan, dan isyarat. Dan yang kedua yaitu bahwa wahyu secara etimologi yang disimpulkan dalam Al-Quran memiliki ruang lingkup yang luas, lebih dari definisi wahyu secara terminologi, di mana wahyu tidak dikhususkan disampaikan kepada Nabi Allah saja, tapi juga selanjutnya yaitu pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Kata Makkiyah diambil dari nama kota Mekah, yaitu tempat Islam lahir dan tumbuh. Begitu pula dengan Madaniyah, ia diambil dari nama kota Madinah, tempat Rasulullah berhijrah dan membangun masyarakat Islam serta mengembangkan Islam ke segala penjuru dunia. Sekalipun kemudian dakwah Rasulullah melewati batas-batas wilayah kedua kota tersebut, namun Mekah dan Madaniyah tetap mempunyai peran yang signifikan dalam proses pengembangan Islam. Karenanya pengertian Makkiyah dan Madaniyah tidak hanya terbatas pada ruang lingkup tempat dan penduduk yang berdiam di kedua kota tersebut, melainkan mencakup di dalamnya periode waktu. Dari sini kemudian para ulama dapat mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah tidak hanya terpaku pada pengertian yang sangat sempit, melainkan juga memasukkan unsur waktu yang tak terpisahkan dari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Az-Zarkasyih dalam bukunya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran telah menyebutkan tiga perspektif definisi mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Pertama yaitu perspektif masa turun. Didefinisikan bahwa Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, walaupun bukan turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah surat-surat yang turun atau ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, sekalipun bukan turun di kota Madinah. Kemudian dari perspektif tempat turun didefinisikan bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya, seperti Uhud, Quba, dan Sul'a. Akan tetapi, terdapat celah kelemahan dari definisi tersebut, karena terdapat ayat-ayat tertentu yang tidak diturunkan di Mekah dan Madinah dan sekitarnya, misalkan surat At-Taubah dan surat Az-Zukhruf diturunkan di tengah perjalanan antara dua kota tersebut. Jika melihat definisi kedua ini, tidak dapat dikategorikan ke dalam Makkiyah dan Madaniyah. Dari perspektif objek pembicaraan wahyu, mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Mekah, sedangkan Madaniyah adalah
ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Madinah. Pendefinisian tersebut dirumuskan berdasarkan asumsi bahwa kebanyakan ayat Al-Quran yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina yang menjadi kriteria madaniyah. Namun tidak selamanya asumsi itu benar. Surah Al-Baqarah misalnya termasuk kategori ayat atau surah madaniyah. Padahal di dalamnya terdapat salah satu ayat, yaitu ayat 21 dan 168 yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina, ya ayyuhannas. Lagi pula banyak ayat Al-Quran yang tidak dimulai dengan ungkapan kedua ayat tersebut. Suatu hukum syara dengan dalil syara yang datang kemudian. Sedangkan mansukh yaitu hukum syara yang menempati posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara yang datang kemudian. Ada dua pendapat para ulama tentang teori nasikh mansukh, yaitu ada yang mendukung atau setuju dan ada yang menolak atau tidak setuju jika terdapat nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran. Adapun urgensi atau pentingnya mempelajari nasikh dan mansukh adalah untuk mengetahui proses tasri' atau penetapan dan penerapan hukum Islam untuk menelusuri tujuan ajaran serta ilat hukum atau alasan ditetapkannya suatu hukum Islam tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya uraikan atau jelaskan tentang materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.